2, 3. Nanti ngambil dari ini aja. Dari YouTube. Oke pemirsa, terima kasih. Nah, kami kali ini sudah berada di kawasan wisata Taman Wisata Grojogan Sewu yang berada di Tawangmangu ya, Karanganyar yang ya. pasti Jawa Tengah. Ya. Ternyata kita pas sampai sini sudah disuguhi oleh hewan, kera ya. Hewan-hewan. Nah, hewan-hewan yang cukup unik di sini lah. Saya bilang ciri khas sini ya. Ciri khas mungkin ya. Oke, kawan-kawan, kita ke dalam, kita lihat ada apa sih di Taman Wisata Grojogan Sewu ini. Betul. Wah, cukup unik di sini kawan-kawan. Ternyata banyak kera-kera, tapi mereka kera ekor panjang. Tidak jahat ya. Iya betul. Mereka diam ya. Mereka udah jinak ya mungkin. Jinak ya. Oke. Kita sekarang ada di depan pintu masuk Grojogan Sewu. Iya betul. Pintu masuk Grojogan Sewu ini ya. Kita lihat eksplor di sekitaran pintu masuk Grojogan Sewu ini. Di sini ada peta. Ada peta dari Taman Wisata Grojogan Sewu. Di sini ada apa nih? Ada apa aja nih? Oh, banyak ya. Di Grojogan Sewu ini ternyata ada air terjun. Ada air terjun, terus ada kolam pemandian. Bisa dibilang banyak ya. Ya mungkin di sini udah masuk taman wisata ya kawan-kawan. Iya betul. Oke, nanti kita akan explore ada apa saja sih selain air terjun, kolam wisata, terus dan yang lainnya. Dan lain-lain kita nanti akan explore ke dalam. Oke. Air terjun Grojogan Sewu merupakan salah satu objek wisata yang berada di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang kerap didatangi para wisatawan. Udara yang begitu sejuk semakin menambah segar dan menambah keindahan air terjun tersebut. Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Grojogan Sewu berarti 1000 air terjun. Air terjun Grojogan Sewu memang bukanlah berjumlah 1000 air terjun. Sumber lain menyebutkan bahwa kata sewu merujuk pada tinggi air terjun itu sendiri yang berada di ketinggian 1000 kaki dari permukaan laut. Ada pula yang menyebutkan 1000 anak tangga yang harus dilewati untuk tiba di lokasi tersebut. Namun hal ini masih timpang siur. Kawasan Tawangmangu yang berada di lereng Gunung Lawu memang dikenal memiliki segudang daya tarik dari wisata alam yang masih sangat asri. Selain alam yang masih sangat terjaga, air terjun Grojogan Sewu ini juga masih menjaga habitat asli flora dan fauna. Terbukti banyaknya kawanan monyet yang terlihat berkeliaran di wilayah kisaran air terjun Grojogan Sewu. Meski tersebut, monyet-monyet ini tidak pernah mengganggu para wisatawan yang datang. Untuk menuju ke air terjun ini, kita harus menuruni kurang lebih 1250 anak tangga yang tersusun rapi. Memang cukup menguras tenaga dan cukup melelahkan. Akan tetapi setelah kita sampai di air terjun, semua rasa lelah dan rasa penat pasti akan hilang. Grojogan Sewu bukan hanya sekedar nama air terjun di Tawangmangu. Nama tersebut menjadi nama gelar dan tempat tapa berata untuk meraih ilmu kesempurnaan. Grojogan Sewu merupakan Seisdokar. Kisah awal dimulai saat ia berkenalan dengan pengembara bernama Rangga Seto
yang menumpangi dokarnya. Melihat pengembara itu menggunakan jubah dan sorban putih berbeda dengan adat Jawa, ia langsung bertanya pada pengembara tersebut, "Dari mana Anda berasal?" Ronggoseto menjawab pertanyaan tersebut, "Saya ini saudara kamu, karena semua manusia bersaudara, karena kita anak keturunan Adam." Mendengar jawaban tersebut, Grojogan Sewu tersentuh dan bertanya siapa Adam. Ronggoseto menjawab, "Adam adalah nenek moyang kita, nenek moyang semua manusia." Mendengar jawaban tersebut, Grojogan Sewu semakin penasaran dan ingin belajar pada Ronggoseto. Alasannya ingin belajar karena ia ingin cerdas, ingin pandai, dan melihat tekad dan keyakinan Grojogan Sewu untuk belajar. Akhirnya Ronggoseto menerimanya sebagai murid dan pengajarannya dimulai dari Aji Kalimosodo. Grojogan Sewu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, mudah mengerti dan cepat memahami. Pada pengajaran yang terakhir, Grojogan Sewu diperintahkan untuk bersemedi di suatu tempat. Ronggoseto menunjukkan gua di balik air terjun. Grojogan Sewu menyanggupi perintah tersebut, sekaligus perpisahan keduanya. Pada saat itu, Ronggoseto berpesan pada Grojogan Sewu, suatu saat mereka akan bertemu kembali. Jadilah insan yang bermanfaat dan menegakkan keadilan. Saat menoleh dan mencari air terjun tersebut, air terjun tidak terlihat. Kisah ini seperti kisah Prabu Kian Santang ketika diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk mencari bukit dan akhirnya tiba di Bukit Godog, Garut. Setelah semedi, sempurna Aji Kalimosodonya. Selain berguru kepada Ronggoseto, Grojogan Sewu juga belajar pada Semar Bodronoyo dan diberikan cemeti Amarasuli yang berbentuk seperti gagang tongkat yang panjangnya sekitar 30 cm. Jika senjata ini digunakan, maka cahayanya akan memancar seperti pedang atau cemeti. Lalu, siapakah Grojogan Sewu? Grojogan Sewu adalah pembimbing raja-raja Nusantara dan para wali, karena ia diberikan mandat oleh Semar Bodronoyo untuk mengajarkan hikmah dan ilmu kesempurnaan. Lalu siapa saja yang pernah belajar kepada Grojogan Sewu? Raja-raja Nusantara diantaranya adalah Prabu Brawijaya yang moksa di Gunung Lawu dan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang tilem atau ngahiang atau panapilah. Inilah benang merah dan hubungan Sabdo Palon, uga Wangsit Siliwangi. Grojogan Sewu adalah Sabdo Palon juga Noyo Genggong. Grojogan Sewu adalah gelar bagi orang yang mampu mengajarkan ilmu, mengucurkan ilmu laksana air yang mengucur. Setiap ucapan yang dituturkan pada muridnya disebut sabdo. Palon artinya filosofi atau hikmah yang mendalam. Setiap Grojogan Sewu mengeluarkan sabda-sabdanya di hadapan raja-raja Nusantara itu dilantunkan seperti tembang atau syair yang merdu. Ada intonasinya dan diiringi oleh gerakan tubuh maupun tangannya.
Jadi nuansa pengajarannya itu enak didengar dan dilihat, sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi Noyo Genggong adalah gaya mengajarnya Grojogan Sewu ketika mengucapkan sabdanya seperti melantunkan tembang dan diiringi gerakan anggota tubuh. Kurang lebih seperti gaya Konghucu memberikan pengajaran. Prabu Siliwangi menghilang di bagian selatan kerajaan Pajajaran. Lelakon Raja Brawijaya meninggalkan cerita tentang Sabdo Palon. Lelakon Prabu Siliwangi meninggalkan cerita Uga Wangsit Siliwangi. Cerita Sabdo Palon. Ketika dia akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Cerita Uga Wangsit Siliwangi adalah temui Ki Santang karena kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke baratlah yang akan mengingatkan saudara-saudara sedaerah dan yang sependirian. Tafsir Uga Wangsit Siliwangi dan kebangkitan Nusantara dengan tokoh kunci pertama, Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon atau Noyo Genggong belajar kepada Ronggo Seto dan diperintahkan mencari gua di belakang air terjun untuk bersemedi, yang kelak air terjun itu bernama Grojogan Sewu. Tokoh kunci kedua, Ki Santang atau Syekh Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang abad ke-14 Masehi atau Rakean Sancang abad ke-7 Masehi yang belajar dan diperintahkan untuk mencari tempat, untuk berzikir dan bertapakur, yang akhirnya Ki Santang menemukan bukit di daerah Garut yang diberi nama Bukit Gadog Suci. Kisah Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi tentang kepemimpinan Nusantara di akhir zaman adalah ciri-ciri dari waskitanya Raja Brawijaya kelima dan Prabu Siliwangi keenam. Kewaskitaan tersebut diajarkan oleh Syekh Grojogan Sewu. Grojogan Sewu diajar oleh Ronggo Seto dan Ronggo Seto diajar oleh Semar Bodronoyo. Cerita Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama walaupun dari tempat yang berbeda, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Kedua kisah itu bak gayung bersambut yang berujung kepada dua tokoh Ronggo Seto dan Semar Bodronoyo. Secara genealogis, Prabu Siliwangi ke-6 di Kemaharajaan Pajajaran dan Brawijaya ke-5 di Kemaharajaan Pohirita Majapahit sebenarnya juga masih saudara sepupu, satu keturunan dari Prabu Jayadharma bin Prabu Darmasiksa dari Kerajaan Sunda Galuh, Cikal Bakal, Pakuan Pajajaran, dan Majapahit. Mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Kian Santang, padahal konon katanya hilangnya Prabu Siliwangi karena terdesak Ki Santang? Tidak masuk akal, bukan? Cerita pemaksaan agama Islam oleh Kian Santang kepada ayahandanya Prabu Siliwangi atau Sri Baruga Maharaja adalah mitos yang sengaja diciptakan untuk kepentingan Divide et Impera kepada Nusantara. Dialah budak Angon
dan pemuda berjanggut yang diasuh oleh Grojogan Sewu, Sabdo Palon atau Noe Genggong, dan Ki Santang, dan di belakangnya didampangi oleh Ronggo Seto, pemilik kuda putih dan pedang, serta didampingi Guru Besar Semar Bodronoyo. Budak Angon dan pemuda berjanggut menguasai 4 unsur: unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Karena hakikatnya semua penciptaan berasalah dari 4 unsur tersebut. Mengapa dia dapat menguasainya? Karena dialah pancernya, menemukan sejatinya diri, sedulur papat kelima pancer. Hakikatnya api adalah cahaya merah, angin adalah cahaya kuning, air adalah cahaya putih, tanah adalah cahaya hitam. Merah hakikatnya adalah Abu Bakar, kuning adalah Umar, putih adalah Utsman, dan hitam adalah Ali. Akan datang dari Surbi ini Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang akan memenuhi bumi dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur, dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi atau At-Tabrani. Singkatnya, budak Angon dan pemuda berjanggut adalah insan kamil, orang yang telah mengerti hakikat dirinya, mengetahui tasjid di dalam dirinya, menjadi hamba Allah yang terpuji. Karena sudah mengetahui sejatinya syahadat dalam dirinya, menjadi pancer akan menebarkan rahmat ke 8 arah mata angin. Bukankah lambang Majapahit siwa di tengah, dan ada 8 batu merah delima pada ke-8 arah? Lambang Garuda di tengah dan 8 bintang di 8 arah. 8 adalah 8 pada aksara Jawa berdasarkan filosofi aksara Jawa. Da adalah lumadining jat kang tanpa winangenan, atau menerima hidup apa adanya. La adalah lir handaya paseban sejati, atau mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Pa adalah papan kang tanpa kiblat, atau hakikat Allah yang ada di segala arah. Na adalah nur candra, gaib candra, warsitaning candra, atau pengharapan manusia hanya selalu ke cahaya ilahi. Mustika merah delima, atau sama dengan Mahara Dalama, yang artinya ma adalah mantap menembah mering ilahi, atau mantap dalam menyembah ilahi. Ra adalah rasa ingsun handulusi, atau rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Ha adalah hana hurip wening suci, atau adanya hidup adalah kehendak dari yang maha suci. Da adalah dumadining jat kang tanpa winangenan, atau menerima hidup apa adanya. La adalah lir handaya paseban sejati, atau mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Ma adalah mantap menembah mering ilahi, atau mantap dalam menyembah ilahi. 8 merah delima dalam lambang Majapahit menceritakan bahwa gambar siwa adalah lambang pancer dalam diri manusia,
sama seperti lambang dada Garuda Pancasila. Dalam konteks Sudan adalah ingsun yang menguasai 4 unsur tersebut. Merah delima di segala penjuru kemanapun kamu menghadap, mantap dalam menyembah ilahi. Budak Angon dan pemuda berjanggut sejatinya adalah Aji Kalimosodo, atau 2 kalimat syahadat yang dapat menghancurkan gunung, yang dapat mensejahterakan ke penjuru alam, yang dapat memuliakan manusia tanpa membeda-bedakan agama, ras maupun golongan. 2 itu yaitu menjadikan dirinya dicintai semua orang, bahkan seluruh makhluk, karena 2 itulah yang menjadikan welas asih, yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit baik zahir maupun batin. 2 itu ketentuan, saling berpasangan, hukum penciptaan. 2 itulah yang diajarkan oleh Ranggaseto, Grojogan Sewu atau Sabdo Palon. Kalimat syahadat adalah kun fayakun, awal dan akhir alam semesta. Dibuka dengan syahadat, ditutup dengan syahadat. Kalimat yang menjadikan. Itulah sejatinya Aji Kalimosodo. Sakti mandraguna tanpa ajimat. Sabdanya sabda ikli, atau saucap nyata saciduk metu. Apa yang diinginkan terkabul, karena dari Aji Kalimosodo itu akan menjadi 2 kembali, yaitu Rohman dan Rohim, atau welas asih. Manusia yang mendapatkan Rohman dan Rohim dari Tuhan yang akan memimpin dunia ini dan mewarisinya. Sejatinya bukan budak Angon dan pemuda berjanggut yang merubah dunia, tapi Tuhan yang Maha Esa yang menghendakinya. Ini adalah lelakon jagat. Tuhanlah Maha Sutradaranya. Perbedaan adalah ketentuan. Karena perbedaan itulah cerita menjadi menarik. Perbedaan bukan untuk bermusuhan. Perbedaan supaya manusia mengenal Sang Pencipta. Karena kebenaran adalah Tuhan yang memilikinya. Demikianlah kisah dari Grojogan Sewu yang dapat kami ceritakan kepada rekan-rekan dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.